Assalamualaikum, nama saya Pinky Rapikasari. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah pengertian dari manajemen file. Manajemen file itu sebuah metode atau struktur data yang digunakan oleh sistem operasi pada komputer untuk mengatur atau mengoperasikan sebuah file yang ada di disk atau di flash disk. Jadi kayak ada di hard disk atau di flash disk. Jadi manajemen file itu secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan atau berhubungan dengan penyimpanan, penempatan, pengumpulan, pemeliharaan, distribusi surat-surat menyurat, perhitungan catatan atau penggrafikan. Jadi di manajemen file itu tempat penyimpanan ya. Pasti udah pada tahu tempat penyimpanan apa aja. Jadi manajemen file itu sangatlah penting bagi perusahaan karena sewaktu-waktu dibutuhkan hal ini juga untuk memudahkan yang bersangkutan atau menggunakannya. Jadi kalau di dalam perusahaan itu manajemen file itu adalah file-file penting yang disimpan atau soft copy-nya yang ada di komputer kita atau yang sudah difotokopi. Jadi ketika soft copy-nya hilang, filenya hilang di manajemen file atau di hard disk itu bisa rusak kan. Kadang-kadang itu kan kebanyakan filenya itu disimpan di hard disk. Jadi kalau hard disknya rusak ataupun kalau rusak pasti kan otomatis itu ada dua kemungkinan, itu hard disk masih bisa dipakai atau tidak. Jadi kalau tidak bisa dipakai atau kita masih ada menyimpan di flash disk, itu bisa dipindahkan untuk ke hard disk yang baru. Dan kedua, kita akan menjelaskan sebuah fungsi manajemen file. Manajemen file itu memiliki fungsi. Nah, di sini saya ada 3 fungsi, yaitu membuat sebuah mekanisme agar dapat menggunakan beberapa file secara bersamaan. Dan kedua itu mampu untuk menciptakan, menghapus, dan menotifikasi sebuah file. Ketiga, memiliki kemampuan untuk melakukan back serta recovery. Gunanya untuk mencegah adanya kehilangan file yang disebabkan adanya kecelakaan maupun upaya untuk menghancurkan suatu informasi. Ini yang tadi. Jadi kita itu kalau seandainya filenya hilang atau apa, kita masih bisa mengcovery. Jadi kalau disknya itu kan hard disk itu kan ada yang ketika hard disknya rusak, sehingga saya pernah terjadi di tempat kerja saya, hard disknya itu rusak dan bisa nggak sih balik itu filenya kan gitu kan, karena kan kita perlu. Jadi ada yang bisa di recovery, ada yang nggak bisa. Jadi seperti itu. Kalau bisa hard disk kita balik, file kita balik yang ada di hard disk, dan otomatis nggak bisa balik, itu dia kalau nggak bisa balik. Jadi makanya kita itu kalau penyimpan data file-file penting, kalau bisa tuh kita nyimpannya tuh ada di 2 tempat, atau kita punya flash disk, kita simpan di flash disk untuk mencegah terjadinya seperti ini. Dan yang manfaat manajemen file, manfaatnya itu ada 4 macam di sini. Membuat file, menotifikasi file, bahkan menghapus file, menggunakan file secara bersamaan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk backup dan recovery data untuk mencegah terjadinya kehilangan data seperti tadi. Dan keempat itu, informasi data dapat disimpan dengan baik dan aman. Sasaran manajemen file. Di manajemen file itu memiliki sasaran yang tepat gitu kan. Jadi di sini ada 6 untuk memenuhi kebutuhan dari manajemen data bagi user atau operator komputer. Kedua, memastikan data dan file di dalamnya benar. Ketiga, memberikan dukungan berupa masukan input dan keluar atau output berbagai tipe perangkat penyimpanannya. Keempat, meminimalisir atau bahkan menghilangkan potensi kehilangan data atau upaya perusahaan data. Kelima, menyediakan sekumpulan rutin antara muka masuk input atau keluar. Dan keenam, memberikan dukungan berupa masukan atau keluaran output kepada banyak pengguna user.
pada sistem multi user. Jadi ini yang kelima ini seperti kita ada masukkan data atau gimana, itu kita harus mengasih tahu kepada pengguna user yang lain gitu kan, agar tidak terjadi suatu kesalahan. Di manajemen file itu memiliki arsitektur manajemen file. Di sini tuh ada 4: sistem akses, manajemen file, manajemen ruang penyimpanan, atau mekanisme integritas file. Jadi itu penjelasannya. Sistem akses itu suatu berhubungan dengan sebuah data dan penyimpanan pada file dapat diakses. Bisa nggak filenya itu bisa diakses, kita buka, atau tidak bisa kita buka, bisa nggak kita membukanya gitu kan. Kedua, manajemen file sebagai hal yang berkaitan dengan penyediaan mekanisme operasi pada file, misalnya penyimpanan, pengajuan, pemakaian bersamaan, dan pengamanannya gitu kan di manajemen file itu. Yang ketiga, manajemen ruang penyimpanan berkaitan dengan alokasi ruang dan penyimpanan file tersebut pada perangkat penyimpanannya berarti ruangnya bisa nggak dipakai atau tidak gitu kan. Dan keempat, mekanisme integritas file berkaitan dengan jaminan informasi pada file yang tidak berkorupsi. Jadi filenya itu ada nggak masalah-masalah gitu dalam tempat penyimpanannya gitu sih. Dan ini sedikit penjelasan dari saya tentang manajemen file. Jika ada salah kata penyampaian atau ucapan, saya mohon maaf kepada yang melihatnya, dan terima kasih udah membuka tentang penjelasan saya di manajemen file. Dan saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.